Semua tahu jika timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi oleh pemain yang berasal dari Eropa. Bahkan beberapa di antaranya bermain di negara yang kultur sepak bolanya kuat seperti Belanda, Inggris, Belgia, dan Italia. Terlebih timnas sendiri juga sekarang nyaris setiap hari mendapat sorotan. Terutama soal siapa pemain baru yang akan dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat tim di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan semua juga tahu kalau nama penyerang FC Utrecht, Ole Roemeny, adalah salah satu target utama PSSI di lini serang. Nah, yang bikin menarik adalah tim dari JICES, yaitu Venezia, dilansir dari Soccerway, akan menggelar uji coba melawan FC Utrecht pada 1 Agustus 2024 mendatang. Jelas bagi JICES sendiri, pertandingan ini bisa sekalian menjadi ajang melihat langsung kemampuan Ole Roemeny yang begitu diinginkan publik tanah air untuk membela Indonesia. Sekaligus ia juga bisa berkesempatan berduel melawan Ivar Jenner yang kayaknya bakal dipertimbangkan masuk skuad utama usai main bagus selama di Young Utrecht. Nah, di luar itu ada satu kabar menarik yang mudah-mudahan benar, yakni soal klub baru Tom Haye. Sesuatu yang pasti yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya jika pemain-pemain Indonesia banyak mendapat sorotan dari media-media asing. Karena ya sebelum ini, tahu sendirilah, materi pemain timnas 99% semuanya hanya berkutat di liga domestik. Duel menarik akan tersaji di pramusim tak kalah Venezia akan berhadapan dengan FC Utrecht. Tentu bila ukurannya adalah soal kualitas. Mungkin laga ini hanya dianggap biasa aja karena kedua tim pun juga bukan tim unggulan di liga masing-masing. Akan tetapi bagi publik tanah air, duel ini bisa jadi duel yang menarik karena akan mempertemukan para pemain berdarah Indonesia. Yap, di kubu Venezia ada JICES yang sebagai back benar-benar membuat timnas mania jatuh hati. Ketenangan serta leadershipnya membuatnya digadang-gadang akan jadi salah satu back terbaik di Liga Italia di masa depan. Kemudian di FC Utrecht ada penyerang berdarah Indonesia bernama Ole Roemeny yang memang sedang diusahakan PSSI untuk bisa main buat merah putih. Selain itu ada juga Ivar Jenner yang kemungkinan akan lebih dilibatkan di tim senior setelah musim lalu tampil bagus bersama Young Utrecht. Sesuatu yang pastinya sangat dinanti publik tanah air terutama duel Bang Jai melawan Mang Ole pada 1 Agustus 2024 mendatang. Yap, berkaca dari situasi musim lalu, mungkin bagi Ole Roemeny, musim 2024-2025 adalah musim pembuktian darinya. Sebab di musim 2023-2024, ia harus banyak menepi karena cedera, sehingga itulah yang membuatnya hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang musim. Sampai muncul kabar kalau beberapa klub Eredivisie lainnya, macam Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen berniat untuk memboyong pemain 24 tahun tersebut entah sebagai pinjaman ataupun permanen. Akan tetapi, pelatih FC Utrecht, Ron Jans, masih ingin mempertahankan Ole Roemeny lantaran ia sekarang udah pulih dan diharapkan bisa kembali menemukan form terbaiknya lagi. Dan itu sejatinya udah ia buktikan, tak kalah mencetak 1 gol serta 1 assist di uji coba beberapa waktu yang lalu. Sedangkan JICES, secara performa di musim 2023-2024 ini pemain gokil sih. Satu-satunya hal yang membuatnya ditepikan dari skuad Venezia adalah ketika ia sakit dan harus menjalani perawatan intensif selama beberapa bulan. Akan tetapi setelah sembuh, seketika itu juga posisi inti kembali ia dapatkan. Yap, JICES dengan ketenangan serta leadershipnya di lini belakang pada akhirnya mampu menjadi salah satu kunci utama di balik keberhasilan Venezia promosi ke Serie A musim depan. Lebih lanjut terkait laga uji coba Agustus nanti, Bang Jai kepada salah satu media Italia menjelaskan kalau ia merasa senang bisa bertanding melawan pemain lain yang berdarah Indonesia, di mana itu membuatnya kian bersemangat dalam bertanding. Ya hitung-hitung sekalian bantu-bantu ngetes Ole Roemeny lah ya. Nanti ada Ivar juga kok yang pasti siap bantu melobi tipis-tipis. Pada intinya, jika Ole Roemeny ini masuk, maka ia secara otomatis Indonesia akan benar-benar punya goal getter yang mumpuni. Sebab sejauh ini, Coach Shin udah mencoba banyak nama dan semuanya nihil. Sampai-sampai ia memaksa seorang Rafael Strijk dan Wahaji Ragnar memainkan peran itu. Ya apapun itu,
Jelas tipikal keduanya bukanlah sebagai goal getter, melainkan winger. Atas dasar itulah, bagus jika nantinya Ole Rummenigge masuk atau mungkin Dan Rox dan Mauro Zylstra sekalian, biar makin banyak pilihannya. Setelah sebelumnya ada Jens Raven yang udah terlebih dahulu disumpah. Pokoknya asal semua demi kemajuan timnas, apapun manuver PSSI, kami total percaya dan support, gitu loh. Di sisi lain, kabar lainnya datang dari Tom Haye. Yap, gelandang elegan yang baru saja keluar dari Heerenveen ini masih belum diketahui akan main di mana musim depan. Sempat dirumorkan ke Como, tapi akhirnya semua itu dibantah langsung oleh pihak klub tersebut. Namun baru-baru ini muncul kalau Tom Haye sedang berada di markas salah satu klub elit Belanda, AZ Alkmaar. Belum diketahui pasti akan gimana. Namun media-media di Belanda memprediksi kalau Tom Haye besar kemungkinan akan didapuk menjadi pengganti Tijani Reinders yang hijrah ke AC Milan. Lagi pula, Tom sendiri bukan orang asing bagi klub tersebut. Lantaran pada medio 2012 sampai 2016, ia pernah bermain untuk AZ Alkmaar dengan mencatat 56 penampilan. Selain itu, tim junior Tom Haye juga AZ Alkmaar. Jadi secara umum, ini tim emang udah kayak rumah sendiri bagi sang profesor. Akan tetapi perihal ia akan gabung ke AZ Alkmaar lagi musim depan atau tidak, semuanya masih misteri. Karena di satu sisi ada juga rumor yang mengatakan kalau Tom Haye sedang nego sama tim dari Liga Prancis, OGC Nice, serta tim dari Serie A Lecce. Intinya di bursa transfer kali ini akan jadi sangat menarik untuk terus dipantau khususnya buat para pemain timnas Indonesia yang ada di Eropa. Sebab selain Tom Haye, ada Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun yang berstatus tanpa klub. Kemudian Kelvin Verdonk juga kabarnya udah meminta pihak NEC Nijmegen melepasnya di bursa transfer kali ini, kendati kontraknya masih menyisakan setahun lagi. Pokoknya, semoga semua bisa segera mendapatkan titik terang mau main di mana musim depan. Asal nggak ke Liga Konoha itu nggak masalah sih. Ya sebenarnya sah-sah aja kalau mau main di liga terbaik di universe ini. Tapi ya gitu, please lah di umur 35 ke atas aja kalau gitu. Jangan pas masa prime. Karena ini untuk kebutuhan timnas Indonesia yang lawannya udah bukan Vietnam, Malaysia, dan Thailand lagi. Tapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Oke? Sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Mantap! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.